Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Jara, Sirin, Raisa, Jahwa, Arvin, Akmal, Tal, Firman. Sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Oh, tentu boleh. Nama saya Mira Bahari Ambarawa. Saya ibu rumah tangga biasa, tinggal di Kampung Cikunten, tetangganya Neng Sirin, masih saudara. Jadi pekerjaan sehari-hari ya di rumah aja kayak gini, ngurus bunga, ngurus anak, gitu-gitu aja. Dimulai dari pertanyaan 1. Faktor apa yang paling memotivasi warga untuk terus memilah sampah secara konsisten di rumah? Jadi memilah sampah adalah hal yang penting untuk kehidupan bumi kita saat ini. Karena apa? Sampah adalah salah satu masalah utama di dalam kehidupan baik kehidupan secara sosial ataupun secara kesehatan. Begitu juga untuk faktor ekonomi. Karena apa? Nah, yang pertama, sampah yang menggunung, sampah yang tidak diproses itu bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua, karena minimnya tempat pembuangan sampah, maka kita harus berinisiatif untuk bisa memproduksi sampah menjadi sesuatu yang berguna. Jadi motivasinya adalah untuk mengurangi polusi yang diakibatkan oleh sampah di bumi kita. Mungkin itu motivasinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi hambatan partisipasi warga yang paling umum seperti ketidaknyamanan, kurangnya waktu, atau ketidaktahuan cara memilah sampah yang benar. Oke, jadi hambatan yang paling sering kita temui dalam mengelola sampah adalah yang pertama, karena minimnya kesadaran warga dalam mengelola sampah, untuk mengelola sampah dengan baik, maksudnya begitu ya. Jadi artinya begini, minimnya kesadaran itu karena memang satu, kebiasaan dari kecil, pola hidup tidak bersih, pola hidup seenaknya, pola hidup sembarangan, sehingga membuang sampah di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikitnya pengetahuan dan sosialisasi tentang sampah yang memang benar-benar sampai ke masyarakat. Biasanya ada sosialisasi sampah itu hanya di tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya di sekolah, dan itu selesai sampai di situ, atau di desa selesai sampai di situ. Tidak ada pengawalan sosialisasi itu sampai ke masyarakat, sehingga yang masyarakat memang gaya hidupnya memang nggak bersih nih, nggak rapi, nggak bersih, ditambah lagi pengetahuan tentang sampahnya itu sangat minim. Akhirnya mereka tidak awareness atau tidak peduli dengan sampah itu seperti apa. Begitu mungkin. Lanjut ke nomor 3. Jenis sampah apa yang menjadi fokus utama program daur ulang? Kalau untuk ibu sendiri, ibu pribadi, fokus utamanya adalah sampah-sampah yang materialnya plastik. Jadi kenapa ibu memilih material plastik? Karena yang pertama itu sangat mudah dijumpai. Itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, karena plastik ini adalah salah satu zat yang tidak bisa diurai oleh tanah. Kalau kita buang plastik ke tempat sampah, itu tidak akan terurai dan akan tetap menjadi seperti itu. Artinya polusi akan semakin tinggi kalau plastik ini terus-terusan kita buang. Makanya seperti ini salah satu contohnya. Ini adalah pot yang ibu buat dari bekas cup plastik, cup minuman, cup bekas seblak. Itu kan banyak nih ya, jajan-jajan pada lempar tuh di jalan, kumpul-kumpulin gitu sambil iseng-iseng. Bagaimana sistem pemilihan dan pengumpulan sampah diatur? Sebetulnya mudah. Kalau sebenarnya ini diterapkan di setiap rumah, ini akan menjadi sangat-sangat mudah. Dimulai dari kita sediakan 2 tempat sampah di rumah. Yang pertama untuk sampah organik, yang kedua sampah non organik.
Kalau untuk sampah-sampah organik, misalnya bekas sayuran, bekas makanan, pokoknya sampah-sampah yang bisa diurai oleh tanah, itu kita pisahkan. Nah, itu kita bisa jadikan lagi tuh, jadi pupuk, jadi kompos. Kita kumpulin, kayak ibu mana ya? Tapi, oh ini nih bekasnya ya, tapi bekasnya doang nih. Nih, ini bekas-bekas kulit mangga, bawang, apa segala macam tuh dipotongin, masukin sini, nanti ditutup, dikasih air, kita simpan, itu bisa jadi pupuk tanaman-tanaman ini. Nah, kalau yang plastik atau tidak bisa diurai, ibu pilahnya biasanya di dua jenis. Yang pertama sampah plastik, sampah plastik. Yang kedua sampah non plastik, misalnya kertas, kardus dan lain sebagainya, itu kita pilah lagi. Biasanya seperti itu. Dan itu mudah sekali kalau dibiasakan gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa tantangan terbesar dalam menjaga program ini tetap berjalan dalam jangka panjang dan bagaimana solusinya? Yang pertama, membangun kesadaran masyarakat tentang bagaimana kita menjaga bumi dimulai dari rumah sendiri, dari hal kecil, yakni ya, tadi contohnya dari sampah, mengelola sampah. Yang kedua, biasanya tidak ada bimbingan dari pemerintah setempat, ya kecil-kecilan lah, misalkan RT, PKK atau apa. Kalau itu digerakkan sebetulnya itu akan sangat efektif. Apalagi anak-anak nih, anak-anak seperti ini, remaja, kalau timbul kesadaran, misalnya sadar nih dari kelompoknya, udah jajan seblak jangan dibuang di mana aja, kumpulin nih bekasnya, kumpulin, nanti dicuci, nanti dibikin kerajinan apa, itu kan sebetulnya, apalagi sekarang ya ada Pinterest, ada YouTube, ada segala macam, tutorialnya banyak banget, itu akan lebih berharga, itu akan lebih berguna maksudnya. Itu Neng. Ibu, pertanyaan yang sudah kami sediakan sudah Ibu jawab semua. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Ibu. Enggak. Senang sekali, alhamdulillah, merasa sangat terhormat dengan kalian di sini. Alhamdulillah. Ibu juga mohon maaf kalau misalkan dalam memaparkan materi yang tadi Ibu yang Ibu uraikan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan apa yang Neng butuhkan, tetapi pada intinya adalah bahwa kita bisa mengelola sampah itu dimulai dari diri sendiri yang pertama. Diri sendiri, keluarga, nanti lingkungan kecil, tetangga, teman atau siapa. Kalau lihat sampah di jalan nih, kayak misalnya kayak cup kayak gini, pungutin aja. Kalau kita nggak bisa, ada teman yang memang suka, kumpulin nih, atau kasihin lah ke tukang rongsok minimal begitu. Untuk mereka jadi sumber ekonomi, jadi buat Neng jadi amal soleh, dan yang paling penting kita menjaga bumi kita dari polusi. Begitu. Nah, ini Ibu sedikit akan paparkan. Ini adalah pot yang dibuat dari cup minuman ya. Ini Ibu mungut nih si cupnya ya, ini ya cupnya mungut. Caranya adalah si cupnya dicuci bersih dulu, terus dibiarkan kering atau dilap. Setelah itu kita bikin bolongan di bawahnya. Nih, bolongan di bawahnya dengan memakai paku atau bisa juga memakai solder. Jadi pakunya dipanasin tuh, dipanasin di api, pegang pakai tang, nanti dibolong-bolongin. Setelah itu, ini ada apa jumbai-jumbai begini? Ini juga sama. Ini dari sampah juga. Ini itu sabut kulit kelapa yang biasanya dibuang, ya. Jadi sabut kulit kelapa kering ini caranya setelah ini tadi dibolongin, kita lapis si bagian luar cupnya pakai double tip, lalu ininya ditempelin. Kenapa pakai double tip? Biar nggak bergeser. Nah, untuk nalinya sendiri pakai benang kaput, lamun sahur orang Sunda banyak benang kaput, tuh dibolak-balik ya sembarangan, terserah, sampai ininya bisa nempel. Ininya sendiri bekas tambang pramuka yang udah nggak dipakai ya. Ini nanti bisa, kalau anak-anak muda biasanya bisa lebih estetik bikinnya. Itu ya, ini salah satu contohnya. Jadilah pot anggrek yang lumayan lah. Kalau beli ini bisa sampai 10.000, 12.000 ya. Kalau bikin sendiri gratis. Oke, thank you ya atas kunjungannya. Semoga termotivasi untuk menjadi generasi yang menjaga bumi, terutama lewat pengelolaan sampah.
Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Sukses ya anak-anak. Terima kasih. Mau salaman? Salaman.